Sifat Gubernur Nyentrik menceritakan seorang gubernur yang merakyat, apa adanya, sederhana, dekat rakyat bukan karena pencitraan, namun karena dia memang lahir dari rakyat dan untuk rakyat. Gubernur Nyentrik tetap mampu mempertahankan idealisme kerakyatannya, sederhana, dekat dengan rakyat, berani untuk out of the box jika itu untuk kepentingan rakyat. Aspek alasan mengapa tertarik membawakan naskah tersebut menekankan di perbedaan gambaran gubernur yang ada pada dalam naskah yang sangat berbeda sekali di dalam dunia realita, yang kebanyakan seorang gubernur tentu bergaya hidup mewah dengan kehidupan harta. Dosen penguji yang terhormat dan hadirin sekalian, inilah penampilan dengan judul Gubernur Nyentrik. Selamat menyaksikan. Laki-laki memang suka berdiri. Baca surat ini. Saya malas membaca apapun.
Begitu penting kah surat itu? Baca saja. Penting atau tidak, itu juga tahu sendiri loh. Saya tidak mau membaca kalau tidak penting. Tuan, bagaimana bisa tahu penting atau tidak kalau tidak dibaca? Baca saja di situ, kan ada perihalnya. Nomornya nomor berapa dan dari mana? Saya itu malas membaca surat-surat ini. Isinya pasti sama. Jika sidang istimewa, rapat istimewa, sidang khusus, pembentukan pansel dan lain-lain. Mungkin tentang penyambutan para investor dari Jepang yang ingin membangun pabrik coklat di sini. Ajudan, ajudan, berikan saya korek api. Ajudan, ayo cepat-cepat, berikan saya korek api. Sudah, cukup. Ajudan, sudah cukup. Jangan cari lagi korek itu. Kenapa? Kalau kalian tidak mau, saya juga punya sendiri korek api. Tobat kamu ini. Ini semua dokumen negara, jangan dibakar. Siapa yang Itu, korek apinya buat apa? Saya di dapur. Oh, alah. Kalau keras-keras seperti itu, pasti ada maunya. Kalau seperti ini, sakit kepala saya selama 15 bulan akan terobati dalam 15 menit mendatang. Kita tunggu saja reaksinya. Reaksi seperti tadi sudah menjadi kebiasaan dalam rumah tangga ini. Sudah lebih dari 30 tahun. Reaksi seperti itu melegenda dalam kehidupan kami. Dengarkan saya bercerita. Sebentar lagi ia akan menuangkan jamu dalam gelasku yang antik. Lalu ia mulai duduk di depan. Ia memandang wajahku penuh fantasi dan ia mengedipkan matanya sekali saja. Kemudian ia mulai memegang jari jemariku yang kokoh ini. Setelah itu ia mengajakku masuk ke ruangan dan tentunya kami makan bersama. Enak juga jangan malam ini. Tuan, saya kan sering bilang makan yang banyak. Hidangan saya itu selalu spesial. Ikan tongkol bakar dan tumis pecel campur kelapa muda. Masa kamu tidak ingat? Itu kan masakan kesukaannya yang hari-hari kamu lupa karena kamu sering urus rakyat dan kebun kelapa yang bukan hektar itu. Jangan-jangan kamu sudah lupa nama saya? Saya ingat Soraya. Lengkapnya? Soraya bin Mahmudin bin Sarifuddin bin Saifuddin bin Hasanuddin bin
Menjadi bambang ya gak apa-apa lah. Itulah namamu yang selalu melelahkan aku. Jika kau menyuruhku menyebutnya selengkap mungkin, aku tidak bisa lagi menghitungnya dengan angka-angka. Berapa kali aku harus menyebut namamu sepanjang kita menjadi suami istri? Atas nama keamanan dan kenyamanan rumah Bapak Gubernur, kalian semua saya usir dulu. Tunggu sebentar. Selain kami baru sholat, selain kami mengamen, kami juga punya hak aspirasi, Pak. Dan hari ini, detik ini, izinkan saya membacakan puisi aspirasi kami, Pak. Mana itu puisi saya, ya? Kasban Bapak Surya Nanggaskan. Nah, ini nih, ini adalah puisi dengan judul Waktunya Perubahan. Bacakan. Ini kan dulu dari isi hati kita. Waktunya perubahan. Atas nama kesehatan dan atas nama kebutuhan para pengamen. Maka poin pertama, kami butuh makan siang gratis. Lanjut. Atas nama kelancaran para pengamen. Maka poin kedua, Thailand. kami butuh motor gratis. Saya kepala desa, saya butuh motor gratis. Kami pengamen butuh motor gratis untuk maksimalkan ngamen kami, Pak. Motornya di luar aja. Jelas double lah ya. Motornya di luar aja. Gak ada orang yang bisa memahami kemauan saya. Saya ini pusing. Ada sesuatu yang belum keluar dari pikiran saya. Sesuatu yang spektakuler dari orang-orang sebelumnya. Ajudan. 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 Ada sesuatu
sesuatu yang prinsipil, sipil dan rahasia. Mungkin Tuan ini bicara. Bicara apa? Bikin bangkrut. Bicara soal rakyat itu bikin bangkrut. Mereka itu sudah semakin jauh dari kehidupan saya. Karena penampilan saya yang semakin hari semakin sulit dimengerti. Perlu Tuhan lepas poin itu, Tuhan. Masyarakat butuh yang miskin, Tuhan. Seperti beras, minyak, sayuran, dan lain-lain. Ajudan. Saya ini pusing. Saya pangling. Ada sesuatu yang belum keluar dari pikiran saya. Saya menginginkan sesuatu yang lain, sesuatu yang spektakuler. Ajudan, bicaralah tentang demokrasi. Rumah ini harus berpasangan demokrasi. Hiduplah yang amat demokratis dalam memahami kata-kata orang. Ajudan, ini. Coba kamu tebak orang seperti apa yang saya butuhkan di saat seperti ini. Tebak dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Jangan sampai 3 kali. Sebelum Tuhan itu sampai 3, saya sudah bisa menebaknya, Tuhan. Siapa? Tuhan pasti butuh seorang paranormal, Tuhan. Dan kok kamu tahu? London, Tuhan. Saya London. Tapi kamu salah, Ajudan. Itu Tuhan pasti butuh seorang perempuan, Tuhan. Kok bisa perempuan kamu itu, Ajudan? Salah kamu itu. Tuhan itu tidak butuh seorang perempuan. Yang sudah capek. Lihat, asal beratnya itu seperti kamu. Tuhan butuh seorang dokter. Dokter apa? Itu tidak perlu. Kamu itu semakin lama semakin tidak mengerti kemauan Tuhan. Saya tahu, Tuhan. Tuhan pasti butuh ajudan seperti saya. Ya, kamu benar. Saya butuh ajudan untuk saya bunuh. Saya ini butuh ajudan yang bisa memahami apa yang saya mau. Benar, cepat katakan apa yang saya mau. Ajudan. Saya kehilangan kesabaran. Kamu cepet bilang apa yang kamu mau. Tuhan pasti butuh perempuan cantik, Tuhan. Bisa aja kamu. Manusia memang anjing yang diberi kamu. Kamu anjing. Kenapa bilang perempuan cantik? Karena seksual saya meningkat ini loh. Jangan keras-keras begitu kalau bermaksud menyakiti hati. Hatiku sakit bagi diri sebiru. Lihat, aku memang sudah tua. Aku memang sudah peot, Tuhan. Aku sudah tidak punya
semuanya. Ya, bagaimana dengan udah proyek ini, Pak? Masa kami harus menunggu lagi? Semua itu harus dipikir matang-matang. Gak bisa sembrono. Tapi Tuan, ini sudah saatnya. Yang saya butuhkan sekarang ini hanya seorang arsitek. Arsitek dari negeri Cina. Kenapa masih dari Cina? Kita juga punya banyak arsitek di sini yang bisa memenuhi kemauan Tuan. Gak ada. Gak ada arsitek di sini yang bisa memahami kemauan saya. Termasuk saya sendiri. Saya juga bingung apa yang saya mau. Saya ini loh, hanya mau menciptakan sebuah sejarah. Apa artinya kita hidup tanpa sebuah sejarah? Mungkin tidak lama lagi saya memimpin negeri para pelupa ini. Tapi saya takut. Saya benar-benar takut jika masyarakat saya itu melupakan saya. Kelihatannya Tuan takut sekali. Jangan khawatir. Semua masalah yang Tuan inginkan telah saya akan bisa kerjakan untuk mudah-mudahan. Semua pasti saya. Yang penting Bapak tinggal yakin. Kemudian kami akan mewujudkan mega proyek sepak bola Piala Dunia. Duh, kamu ini kok stadion Piala Dunia? Itu kan gubernurnya Jawa Tengah. Yang saya maksud ini rumah gubernur. Iya Pak. Kamu juga kacau. Apa? Salah alamat. Mereka itu masyarakat pelupa. Banyak jasa para pemimpin terdahulu yang proyeknya lebih besar dari yang saya kerjakan ini. Lihat, mereka dilupakan begitu saja. Ya, ini asumsi sementara saja. Tapi juga bisa berlaku. Sebab kenyataannya memang seperti itu. Kalian itu siapa? Kenapa kalian menangis? Aduh, saya tidak kenal kalian loh. Kami tahu kenal Bapak. Apa yang kamu kenal dari saya? Tapi kita setiap kali kami minta tolong, Bapak selalu tolong. Kali jika Bapak Lepaskan saya. Lepaskan saya. Ngawur. Orang tua kok dibutuhkan. Dengerin saya. Kalau kalian ini mau mengenal saya, ya kalian harus lebih dekat. Harus melewati prosedur yang melelahkan. Itulah prinsip saya. Saya harus bersikap waspada dan curiga terhadap setiap persoalan yang masuk ke meja saya. Sepertinya Bapak beban juga. Bapak tidak takut pada kami. Saya ini takut jika ada kepentingan, tapi kepentingan saya tidak ada pada kalian. Kami yang bekerja mengerjakan mega proyek, Pak. Kalau tidak ada mega proyek tersebut, maka tidak akan selesai tepat pada waktunya. Tapi saya hanya butuh seorang arsitek. Apa? Jangan tuh, Pak. Mulai lagi. Saya bisa bantu, Pak. Saya bisa bantu, Pak. Udah, kalian semua keluar. Ganggu saja. Keluar. Ini rumah saya. Keluar. Bisa, Pak. Makasih.
mengerti bahasa. Sama saja. Pertanyaan Nyonya membuat saya pusing 12 keliling. Pertanyaan Nyonya berentetan seperti kencing kuda. Wah, seorang arsitek seperti saya saja tidak mengerti, apalagi hanya lulusan diploma. Nona, ingatkan saya lulusan diploma saja tidak mengerti maksud Anda itu. Bahasa yang Anda gunakan itu sangat tidak lumrah. Itu rumpun bahasa apa? Itu rumpun bahasa burung. Burung apa? Burung salangi nilai nilasa. Sangat aneh. Dari tadi ada itu tidak lumrah. Ajudan! Ajudan! Ya. Saya tidak mengerti apa yang maksud. Serius. Hei, tai kuda! Kamu jangan bicara sembarangan kepada Nyonya Gubernur. Hei, kamu jangan jalan seperti kuda, tai. Saya adalah asisten Tuan Gubernur dan juga Nyonya Gubernur. Anda diminta meninggalkan tempat ini. Sekarang juga. Nah, ini persoalan besar. Seorang arsitek, konsultan, yang selama ini berjasa membangun gedung-gedung mewah di kota, diusir oleh seorang ajudan. Hebat, hebat. Saya tidak terima. Saya harus meminta Tuan Gubernur untuk memecat kamu sekarang juga. Arsitek, Iya, Anda bisa menjelaskan bagaimana seorang ajudan itu dipecat secara tidak terhormat? ya diberhentikan dari pekerjaannya sebagai ajudan. Baik. Asal Anda tahu, memecat seorang ajudan seperti saya sama saja membuat masalah besar. Anda tahu kenapa? Ajudan tahu di mana dan kemana tuannya pergi. Tidak seperti orang di luar sana yang katanya DPR. Andai saja DPR digantikan seperti saya, kan jauh lebih keren. Jadi Dewan Ajudan Rakyat. Wah, bisa mampus tidak ikutan. Kok hilang? Padahal saya belum selesai berbicara. Ajudan. Ajudan. Tuan ini sekarang itu sekarang meninggal. Mau bikin inilah, bikin itulah. Mau inilah, itulah. Itu capek ajudan. Pernah. Itu berkata seperti ini. Saya mau hidup 1000 tahun lagi. Karena saya pikirkan dia sedang berpuisi saja oleh Deng Anwar. Ternyata tidak. Dia tidur lagi, mendengkur lagi, mengigau lagi. Ya, begitulah Tuan. Suka spontan.
diplomatis itu. Saya tahu rupanya Nyonya ini Heste yang datang. Sini, mari duduk sini. Apa kabar, He? Bagaimana, He? Apakah kamu tutup proyek, He? Saya mendengar kalau Nyonya sedang merencanakan sesuatu dengan Tuan. Kalau boleh tahu, apa? Jangan bersandingan dengan Tuan. Ibu. Iya, benar. Tuan itu memang punya mega proyek yang besar sekali. Tapi, karena Nyonya adalah kami penyewa saya dan sering menghibur saya kasih tahu proyek itu. Tunggu ya. Tunggu ini minggu. Iya, saya memang suka menghibur Nyonya. Tapi dibanding orang-orang di sini, saya lakukan. Namun Nyonya tidak pernah dapat proyek serius. Tak satu pun proyek yang bisa Nyonya berikan kepada saya. Apa tidak bisa diusahakan Nyonya? Sulit untuk mengaturnya, He. Saya beritahu, semua keluarga Tuan yang datang kemari itu, semuanya diberi sama saya. Tuan itu punya sepeda butut ini dan rumah reot pasang keluarga kami ini. Itu sih. Nyonya selalu merendahkan. Itu hanya basa-basi saja kan? Bupati saja, rumahnya gede, kebun dan empangnya luas, punya tabungan deposito miliar rupiah, ruko, dan swalayannya ada di mana-mana. Dua bupati, bagaimana dengan gubernur? Itulah kenyataannya. Makanya harian Times dan BBC London itu pernah memberitakan bahwa Tuan adalah gubernur paling nyentrik di seluruh dunia. Serius. Jadi, kalau Anda butuh proyek yang seperti itu, pergilah kepada bupati, jangan ke sini. Nyonya semakin membuat saya betah di sini. Retorika Nyonya mengingatkan saya pada cerita boneka baby dengan pangeran terbuat dari kayu. Saya mengalami kesulitan untuk menyadari kehidupan Nyonya yang amat sederhana ini. Saya yakin Nyonya pasti masuk surga tanpa sisa kubur yang lama. Begitu. Ujiannya dia. Mene ketenge kedua jahe pada deh. Terima kasih Nyonya. Kapan-kapan saya pasti kembali lagi untuk membicarakan hal-hal yang penting. Boleh. Mari. Harus bagaimana lagi sih? Bikin sumpah ini. Banyak. Sumpah. Tuan, kenapa kau cuma begitu? Ini loh, lagi-lagi saya memikirkan tentang masalah yang bisa memecahkan mega proyek ini. Bikin sumpah. Tuan, kau kan gubernurnya. Jangan berbagi keadilan sosial saja kepada mereka. Kebingungan ini bisa juga kau bagikan kepada semua rakyat. Urun rembuk. Iya bener. Anjir sini. Aku sangat mencintaimu.
demokrasi. Ajudan. Ajudan. Ya Tuan, sebentar. Ajudan. Bentar Tuan. Sini. Tolong kamu kumpulkan masyarakat, orang-orang yang ikut serta dalam mega proyek ini. Kita akan berbagi kebingungan bersama. Ya, Siap Tuan. aman. Tuan, tamunya sudah datang. Ya. Tuan. Makasih Ajudan. Siap Tuan. Saya boleh keluar. Jaga dulu. Ya. Selamat datang di rumah saya yang sederhana ini ya. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran kalian semua. Saya harap kita semua bisa berbicara terus terang terhadap rancangan mega proyek yang akan saya luncurkan dalam waktu dekat ini. Tidak usah membuang waktu banyak-banyak. Langsung saja kita mulai pertemuannya. Silakan arsitek. Terima kasih Tuan Gubernur. Saya hanya bisa mengatakan bahwa mega proyek yang akan kita bangun ini memiliki falsafah arsitektur dari 17 negara maju di dunia yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tapi sebagai prolog, saya harus menyampaikan bahwa rancangan ini saya buat setelah saya melakukan puasa selama 7 hari berturut-turut. Inilah gambarnya. Jangan dulu tepuk tangan. Jangan terlalu mudah bertepuk tangan, sementara kalian sendiri tidak tahu makna tepuk tangan. Saudara-saudara perlu tahu bahwa mega proyek ini adalah untuk kita semua. Seluruh gedung pemerintah, swasta, rumah sakit, dan rumah kumuh, sekolah dan kampus, kecuali rumah ibadah, akan dirancang seperti ini dengan besar anggaran setengah dari utang luar negeri, juga hasil pendapatan dalam negeri para penumpang selama 15 tahun, juga potongan uang gaji bupati selama 5 tahun, biaya operasional keamanan selama 10 tahun, juga potongan uang perjalanan Tuan Gubernur selama 15 tahun, dan hasil penjualan 200.000 unit mobil mewah milik pejabat. Untuk sementara itu yang bisa saya paparkan. Dan mega proyek ini akan rampung selama 7 tahun terhitung dari sekarang. Saya bisa menyanyi dan menari 24 jam non-stop. Jika ada yang membayar saya sekedar untuk menambah biaya proyek ini, boleh dicoba dulu. Mau lihat? Musiknya mana musiknya? Musik.
sumbangan yang Anda berikan ini tidak bisa saya hitung dengan uang. Tapi tenang saja, saya bisa menghitungnya dengan bebas biaya pajak seumur hidup. Gimana? Aja. Saya harap kita semua tetap mendukung rancangan mega proyek ini. Tapi saya juga harap kita untuk para oposan yang tidak setuju dengan mega proyek ini supaya ada itu loh, bisa Keseimbangan. ya keseimbangannya. Kayak sepihak. Ya. Jadi gini Tuan Gubernur, sebagai oposan, kami para demonstran, gedung-gedung mewah itu sudah berdiri, tapi air dan listrik tidak mencukupi. Apakah tidak seperti Arcakno yang berhantu? Gedung-gedung mewah itu hanya akan dibuat bang saja. Arsitek, tolong Anda pertimbangkan perkataan para buruh ini. Kalau banyak yang tidak setuju, ya sudahlah kita batalkan saja. Loh, tidak bisa Tuan. Proyek ini sudah mulai berjalan pada termin 1. Orang-orang sudah mulai bekerja. Mana mungkin dibatalkan? Nonsen. Saya sudah mengeluarkan seluruh kemampuan saya untuk merancang mega proyek ini. Kalau ini dibatalkan, saya minta ganti rugi material dan non material sebesar 50% dari anggaran yang akan digunakan. Kamu sembarangan bicara. Belum apa-apa udah kita ganti rugi. Emangnya itu semua duit dari moyangmu? Permisi Tuan, saya izin bicara. Tidak perlu. Kita harus bekerja sekarang juga. Ya setidaknya ada sedikit retorika untuk mendukung Tuan. Saya nggak butuh dukungan. Biar saja jika semua orang tidak mau, saya yang akan kerjakan sendiri. Apa mau marah-marah? Biar saja. Saya juga bisa marah-marah. Toh marah-marah adalah salah satu syarat untuk menjadi seorang gubernur. Apakah Tuan Gubernur masih mengingat semua? Mengingat? Mengingat apa maksudnya? Perjanjian yang kita bicarakan di meja kerja Tuan. Perjanjian, setelah mega proyek ini sukses, Tuan akan memberikan saya setengah dari kekayaan Tuan. Arsitek, lihatlah sendiri, lihatlah sekelilingmu. Yang saya punya hanya sepeda butut ini. Ambil saja kalau kamu mau, gantikan saya mainnya. Saya yakin Anda nggak sanggup. Loh, kenapa Tuan harus dapat semuanya? Tuan kan orang kaya, tapi Tuan pura-pura miskin. Tuan punya tambang emas. Tuan punya kebun kelapa ribuan hektar. Apa Tuan tidak menderita dengan mengayuh semua itu? Tuan adalah gubernur negeri para purba. Tuan tidak perlu takut untuk memakai pasal sejarah demi kepentingan Tuan. Tutup mulutmu. Sembarangan berbicara. Kamu menggertak iman saya. Hah? Saya tetap enjoy dengan sepeda tua ini. Biarpun tanpa gubernur seperti saya, sederhana. Setidaknya saya masih bisa menyumbangkan rumah ini beserta segala isinya. Tidak bisa. Tidak bisa seperti itu, Tuan. Selain hak rakyat yang memikirkan, kamu juga harus memikirkan hak saya sebagai seorang istri. Sudah cukup. Dengarkan saya, kali ini persoalan benar-benar serius. Ini bukan lagi tentang harta dan wanita, melainkan soal sejarah, dan negara.
Tapi menurut data, rumah dan sepeda Tuan belum sampai 50% untuk menutupi biaya mega proyek ini. Masih kurang tak? Kali ini sepertinya pernyataan Tuan Gubernur tentang nyawa sudah mulai terlihat begitu jelas. Apa yang kamu maksudkan itu? Tuan sekarang mulai lupa pula. Tolong diingat, Tuan hanya ada 2 hak sekarang. Pertama, hak ingin menjadi gubernurnya. Kedua, hak merelakan nyawa Tuan untuk melancarkan mega proyek ini. Ya, dengarkan semuanya. Dengarkan. Segala hal yang saya katakan itulah pilihan saya. Jadi nggak usah ambil pusing. Asik, kamu bilang nyawa. Ambil saja, ambil semuanya. Ayo semua, angkut! Ayo, keputusan ini tidak bisa diputuskan dengan gampang karena semangat seperti ini. Biarkan saja menerima rumah ini dengan Tuan. Biarkan saja, tapi Tuan tidak mau pula. Sudah. Jangan sembarangan kalau bicara. Kamu memang istri. Tapi pada orang ini sudah sangat jelas.
Yes, this is the moment you've waited for. You've been searching in the dark, your sweat soaking through the floor. And buried in your bones, there's an ache that you can't ignore. Taking your breath, stealing your mind, and all that was real is left behind. Don't fight it, it's coming for you, running at you. It's only this moment, don't care what can gather. Your fever dream, can't you see, getting closer? Just surrender, cause you feel the feeling taking over. It's fire, it's freedom, it's fun.